Hai, Tara, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kalian tahu ini adalah apa? Ini adalah Gimnasium UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau kalian tahu aku kan kuliah di UPI kan, jadi sekarang aku lagi ada di UPI, lagi ada di Bandung selama 1 semester. Dan kenapa aku bisa kuliah di UPI 1 semester? Karena aku mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka batch ketiga. Jadi kan belum pulang dari UPI karena masih tahap UAS guys. Januari kita pulang, pertengahan Januari. Dan di sini aku bakal share kepada teman-teman yang kepo nih, ngapain aja sih pertukaran mahasiswa Merdeka itu? Ini akan kita bahas. Aku mau ngomongin, kalau seandainya kita itu merupakan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka batch berapapun. Artinya apa? Artinya kita bertukar dari kampus kita ke kampus orang lain. Aku dari Universitas Sriwijaya, terus bertukar, aku pindah sementara ke UPI gitu, setelah mengikuti beberapa tahap seleksi. Jadi aku kuliah di UPI selama 1 semester. Apa yang dilakukan? Karena pindah, berarti kegiatan akademik aku juga pindah di UPI gitu. Mata kuliah prodiku yang ada di Unsri itu aku ambil di UPI, buat kuliahnya di UPI. Kita masuk kelas siapa? Kelas anak-anak PMM kah? Oh enggak, kita masuk ke kelas anak-anaknya UPI. Jadi kalau contoh nih, aku dari Prodi Pendidikan Masyarakat masuk di kelas semester 3, berarti aku masuk ke semester 3-nya UPI, kelas A atau kelas B gitu, sesuai dengan KRS yang udah kita ambil. Kalau seandainya aku masuk di semester 7 atau semester 2, itu tetap aku masuk mengikuti anak UPI. Jadi hal pertama yang harus kalian ingat di sini, kita adalah bertukar. Artinya kegiatan akademik kita pindah ke universitas tempat kita bertukar. Yang kedua, bedanya apa ketika kita bertukar? Karena kita mengikuti program dari MBKM, kita ada kegiatan lain. Kegiatan yang kedua yaitu modul Nusantara. Jadi kan modul Nusantara itu merupakan program dari PMM itu sendiri. Dia juga termasuk dari SKS. Dia masuk ke mata kuliah modul Nusantara 4 SKS. Nah, ada beberapa universitas yang nggak bisa ngekonversi mata kuliah ini karena nggak relevan. Misalnya nih, temen aku yang berada di program studi akuntansi ke modul Nusantara nggak bisa. Tapi ada beberapa yang bisa, kayak misal dia prodinya bisa ngekonversinya ke KKN. Kalau aku sendiri itu dikonversi ke mata kuliah. Berhubung prodi aku itu pendidikan masyarakat, ada yang namanya mata kuliah Kearifan Pariwisata dan juga 2 SKS lainnya lagi mata kuliah mengenai kebudayaan gitu, yang berorientasi kepada kebudayaan. Jadi 4 SKS modul Nusantara aku konversi ke 2 mata kuliah, jadi pas 4 SKS juga, karena itu linear sudah aku ajukan ke prodi dan itu relevan gitu, akhirnya bisa dikonversi ke mata kuliah tersebut gitu. Nah, modul Nusantara itu ngapain aja sih? Modul Nusantara itu berorientasi kepada kebudayaan yang ada di sini, teman-teman. Seperti halnya kita waktu itu pernah ke Saung Angklung Ujo di sini. Saung Angklung Ujo itu ya kita belajar angklung, di situ juga ada pertunjukan seni, kita mengenal tari-tarian gitu, kita diajarkan untuk bermain angklung juga. Modul Nusantara kita ke desa yang mungkin masih desa yang masih kental adat istiadatnya, atau ke masyarakat adat deh gitu. Modul Nusantara kapan itu dilakukan? Modul Nusantara itu dilakukan setiap 1 minggu sekali gitu. Jadi biasanya kami melakukan modul Nusantara itu di hari Sabtu atau Minggu. Jadi ini modul Nusantara fleksibel. Kalau seandainya Sabtu itu berhalangan dosen modulnya atau LO-nya, jadi kita bisa pindah ke hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Tapi enaknya di hari Sabtu, karena hari Minggu itu kan menuju Senin, nanti takutnya capek gitu, apalagi yang kelas pagi gitu teman-teman. Lalu apa yang menjadi pembeda antara kita kuliah di kampus asal kita dengan kampus kita bertukar adalah teman-temannya. Ini kan pulaunya beda banget gitu, pulaunya beda, dan ya ada yang satu pulau sama kita, tapi kan juga provinsinya beda, dan juga at least kalian kenal sama orang-orang di beda universitas yang ada di Indonesia itu. Aku kenal di sini sama teman-teman dari Makassar, terus kenal sama teman-teman dari Medan, terus dari NTT. Jadi banyak banget teman-teman yang ada di sini, dan sumpah itu beda banget dari segi bahasa. Walaupun
logat gitu misalnya, beda. Tapi itu merupakan kesempatan dan pengalaman yang berharga, bisa kenal sama teman-teman seluruh Indonesia gitu kan. Kita di sini nginap karena kita di dormitory UPI, jadi kita interaksinya cukup sering gitu ya, sehari-hari pokoknya, dan itu menjadikan pengalaman yang berharga untuk pembelajaran kita nantinya, untuk pembelajaran kita gitu teman-teman. Terus kalau kita ngomongin tentang organisasi, di sini boleh banget untuk mengikuti organisasi. Kita anak PMM itu diberi kesempatan juga untuk mengikuti organisasi, yaitu nggak wajib ya, siapa aja yang mau ikut boleh banget ikut. Itu sesuatu hal yang berdasarkan keinginan pribadi, jadi itu nggak wajib. Tapi teman-teman yang hobi berorganisasi, hobi ini itu gitu, menambah kesibukannya, boleh banget untuk itu. Terus kita ada laporan teman-teman, namanya itu logbook mingguan gitu. Logbook mingguan berisi kegiatan akademik, kegiatan non-akademik, kegiatan modul Nusantara, sama kritik dan saran. Ada 4 komponen yang harus diisi di logbook mingguan itu. Dan logbook mingguan itu merupakan syarat dari pencairan bantuan biaya hidup sama penerbitan sertifikat peserta program pertukaran masa merdeka juga teman-teman. Jadi harus diisi setiap minggunya gitu. Itulah kegiatan dari pertukaran masa merdeka, kurang lebih seperti itu kegiatan besar. Gambaran kegiatan besarnya. Untuk yang kecil-kecilnya adalah dari universitasnya ngadain kegiatan, ngadain kayak outbound atau ngadain ini itu gitu. Jadi PMM seseru itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.